Ibnu Battuta berkata, perjalanan awalnya membuat seseorang diam membisu, tapi kemudian mengubahnya menjadi penutur cerita yang baik. Bukalah ambang pintumu dan berangkatlah, Urfa menantimu di sana. Setelah menempuh perjalanan 1,5 jam dari Istanbul, saya akhirnya menginjakkan kaki di tanah Urfa. Tanah di Urfa berubah menjadi kuning cerah di bawah sinar matahari. Matahari berada tepat di atas kami dengan sekuat tenaga. Sekarang mungkin suhunya 40 derajat, tapi puncaknya bisa sampai 60 derajat. Jika kamu berpikir untuk berpergian ke Urfa, pilihlah musim semi atau musim gugur. Kami singgah di gua tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Suasana spiritual yang menyambut orang-orang di pintu masuk gua memperkuat kemungkinan bahwa narasi tersebut benar. Bagian dalam gua ditutupi dengan kaca dan kami tidak dapat masuk tanpa menundukkan kepala. Ini memberikan tanda bahwa setiap pengunjung wajib bersikap hormat, sopan, dan santun. Di luar gua, kamu dapat melihat kastil Urfa, peristiwa yang sangat legenda. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Khalilullahnya sendirian. Gunung api berubah menjadi butiran-butiran air, daun-daun dan batang kayu berubah menjadi ikan. Para prajurit Namrud hendak melemparkan Nabi Ibrahim ke tengah-tengah api dengan ketapel yang terbuat dari tiang besar di atas tebing. Sementara itu, seekor semut bergegas menuju api yang menjulang ke langit, dengan setetes kecil air di mulutnya. Semut lain melihat kesibukannya dan bertanya, "Mau pergi kemana kamu terburu-buru seperti itu?" Semut itu berusaha mengejar dengan tergesa-gesa, mengambil setetes air di mulutnya dan menjawab, "Kamu tidak tahu, Namrud akan melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Karena itu saya membawa air ini untuk memadamkan api tersebut." Semut yang lain tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tidakkah kamu tahu tentang api besar yang sedang berkobar? Apakah kamu tidak pernah melihat api? Seberapa besar yang pernah kamu lihat? Apa yang dapat dilakukan setetes air pada api?" Semut yang membawa setetes air berkata, "Biar saja, setidaknya jelas di pihak mana aku berada." Di sini terdapat dua danau dari dua mukjizat. Pertama, danau tempat Nabi Ibrahim dilemparkan ke api yang dinamakan Balak Legol atau danau berikan. Dan yang kedua adalah danau Ain Zeliha, danau air mata Zaliha, yaitu putri Raja Namrud yang zalim namun kemudian beriman ketika menyaksikan kenabian Ibrahim alaihissalam. Ia memohon kepada Namrud untuk membatalkan eksekusi tersebut. Namun ia telah membuat Namrud marah dan kemudian Namrud melemparkan Zaliha ke dalam api. Orang-orang menganggap ikan di danau itu penuh berkah. Danau itu penuh dengan ikan. Semua ikannya besar. Ada tempat makan ikan di tepi danau seperti tempat makan burung di Eminönü, Istanbul. Orang-orang memberi makan ikan di satu sisi, dan di sisi lain mereka memikirkan masa lalu dan mengenang kisah kegigihan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mempertahankan keimanannya. Danau Ain Ziliha seindah Danau Balegle. Danau itu seperti oasis di tengah gurun, tempat di mana kita bisa bernapas bebas.